Baliklah Bang Jaka tuh masuk lagi ke rumah. "Gimana Bang?" Kata si Febri nih, nanya nih sama Bang Jaka. Terus Bang Jaka bilang, "Iya Feb, bener," katanya. "Ternyata bener kata lu, semalam Ibu B ini sendirian di rumah. Jadi suaminya lagi nanya semalam." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat ya kawan-kawan ya. Saya kembali nongol di layar kaca kalian. Setelah 4 hari ini saya nggak upload, pasti ada yang mau saya ceritain. Sebenarnya ada banget ya kawan-kawan. Emailnya tetap masuk, tapi sayangnya yang lagi sibuk. Kalian bisa mengirim cerita ke Facebook saya Sandy Caroline, Instagram saya Sandy Caroline, dan email kita citranuansa9@gmail.com ya. Bisa diceritakan di situ secara lengkap ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum, masih saya tunggu untuk subscribe-nya, like-nya, komen, apalagi share-nya. Oke kawan-kawan, lanjut aja yuk ke ceritanya. Cerita hari ini dikirimkan oleh Mas Febri melalui email saya. Judulnya adalah Pocong Bang Eman. Kesamaan nama ya kawan-kawan ya. Pokoknya cerita ini menceritakan tentang ceritanya Bang Febri ya. Oke, begini ceritanya. Cerita ini berawal ketika Bang Febri itu duduk di kelas 2 SMP. Nah, pada saat itu di kampungnya dia ini geger kawan-kawan, karena tetangga dekatnya dia yang cuma beda 4 rumah dari rumahnya itu meninggal secara tidak wajar, karena beliau ini bunuh diri gitu dengan cara menggantung dirinya sendiri. Waktu itu ya karena masalah keluarga gitu katanya sih, kata Bang Febri ini di email. Aduh kelibet nih kawan-kawan, di emailnya itu. Jadi si Bang Eman ini yang meninggal ini meninggal gantung diri karena ditinggal oleh istrinya menikah lagi kawan-kawan. Kemudian setelah kematian Bang Eman ini muncul keanehan-keanehan. Padahal waktu itu Bang Eman itu sudah dikuburkan secara wajar, kata Bang Febri ini kan ngomong. Jadi tiba nih ya, pas kejadiannya itu, pas di hari Selasa beliau gantung diri. Nah besokannya kan semua warga ya ketemu kan mayatnya. Kemudian orang tuanya Bang Eman itu istilahnya minta untuk segera dikebumikan, aduh belibet mulu, dikebumikan gitu kan, segera dikuburkan gitu kan. Akhirnya malam itu juga dikuburkan. Bang Eman ini hanya meninggalkan 1 putra, sebut aja anaknya ini si A ya kawan-kawan ya. Anaknya ini seumur dengan Bang Febri. Jadi Bang Febri ini sekolah di sekolah yang sama si A ini, dan juga sekelas gitu, karena rumahnya pun deket, cuma beda 4 rumah, kata Bang Febri. Ya kasihan lah ya anaknya, Bang Febri juga kasihan ngelihatnya gitu kan, karena ibunya juga sudah meninggalkan dia dengan cara menikah lagi entah sama siapa, sedangkan ayahnya bunuh diri gitu kan. Setelah tahlil pertama itu kan semuanya datang warga-warga. Setelah pulangnya itu mulailah kawan-kawan, mulai heboh nih cerita dari Siskambling gitu, pos ronda itu yang didatangi pocong Bang Eman. Kemudian pas malam Kamis malam Jumat, tetangganya Bang Febri ini kan rumahnya tetanggaan gitu, soalnya kayak rumahnya tuh ya deket-deketan gitu loh kawan-kawan. Tangganya Bang Febri itu, Bang Febri namanya anak muda ya, kelas 2 SMP. Pada malam tuh biasanya dia belum tidur. Nah waktu itu jam 12 malam nih kawan-kawan. Jam 12 malam Bang Febri tuh masih sibuk aja gitu, dia tuh sibuk yang main handphone lah, yang ngapain aja, main gitar lah di dalam kamarnya, dia tidur sendiri. Nah kebetulan rumah tetangganya itu
pas banget di sebelah kamarnya Bang Febri. Jadi jam 12 malam itu Bang Febri mendengar teriakan Ibu B, itu tetangganya dia. Nah Bang Febri kok ada teriakan, kemudian hilang gitu saja. Bang Febri kan kelas 2 SMP ya waktu itu, jadi dia tuh masih agak takut tuh untuk keluar. Jadi cuma diem aja di dalam rumah, cuman dia dengar suara teriakan itu. Besok paginya dia bertanya nih ke ibunya, "Bu, semalam kok ibu B katanya kok itu sih teriak gitu, kenapa sih Bu?" katanya. Terus ibunya jawab, udah katanya, "Kamu sarapan aja sekolah," gitu kata ibunya waktu itu. Nah si Bang Febri ini bertanya-tanya, loh kenapa gue disuruh sekolah sedangkan gak dijawab gitu pertanyaannya. Pas dia keluar rumah, kan rumahnya samping-sampingan sama Ibu B. Pas dilihat tuh rumahnya Ibu B itu rame banget. Ada Pak RT, Pak RW, pokoknya pejabat-pejabat desa tuh ada di dalam sana gitu. Nah, Bang Febri itu bertanya-tanya, ada apa sih gitu, kok sampai semua warga tuh sampai segitu datang gitu ke rumah Ibu B. Tapi akhirnya Bang Febri pergi juga ke sekolah. Nah nyampe sekolah diketemu nih sama temennya, sebut aja si Anto. Nah si Anto bilang, "Feb, lu nggak tahu apaan? Lu nggak tahu emang semalam kenapa?" Kata si Febri kan, "Semalam Ibu B didatengin siapa?" katanya Bang Febri. "Datengin sama pocong Bang Eman." "Ah yang bener lu," katanya gitu. "Bener," kata gue, "lihat sendiri," katanya Bu B tuh katanya sampai nggak bisa ngomong sampai sekarang. Gue udah datang ke rumah Bu B. Bu B kayak orang gagu sekarang, diem aja, katanya ditanya juga diem. Bang Febri, masa iya gitu, gue mana emak gue nggak mau cerita li, katanya Bang Febri ke si Anto ini. "Lu hati-hati," katanya, "mana lu sebelahan lagi sama Ibu B. Ibu B aja udah duluan," katanya diketok-ketok pintunya. "Oh jadi dia ngetok pintu," kata si Bang Febri. "Iya, awas kalau udah malam jangan buka pintu," katanya si Anto ini. "Ah lu," katanya gitu, "masa sih lu jangan nakut-nakutin gue," katanya. "Ah lu dibilangin," gitu. Nah pas itu Bang Febri kan pulang sekolah nih, ketemu sama kakaknya Bang Febri ini, sebut aja si Jaka ya. Nah Febri tuh bilang, "Bang Jaka udah tahu belum?" "Tahu apaan?" "Ya soal yang semalam." "Semalam apa?" "Itu pocongnya Bang Eman datang ngetok-ngetok pintu Bu B." Terus si Bang Jaka, "Ah yang bener aja lu," kata. "Iya nggak percaya dia, coba lihat aja sono ke tetangga lagi rame di rumahnya sebelah." Ya Bang Jaka keluar kan, dia lihat, oh iya bener, ternyata kawan-kawan kan rame banget rumahnya tuh, sampai dia pulang sekolah pun masih rame. Akhirnya Bang Jaka kan masuk ke dalam tuh pengen tahu nih ceritanya gitu dari Ibu B ini. Udah diceritain ternyata sama suaminya, ceritain, baliklah Bang Jaka tuh masuk lagi ke rumah. "Gimana Bang?" kata si Febri nih, nanya nih sama Bang Jaka. Terus Bang Jaka bilang, "Iya Feb, bener," katanya, "ternyata bener kata lu, semalam Ibu B ini sendirian di rumah. Jadi suaminya lagi dinas malam tuh," katanya, "pas masuk malam ada yang ngetok-ngetok pintu, dia kira suaminya pulang. Dia buka pintu, ternyata pocong Bang Eman," katanya situ kan, kata Bang Jaka. Terus Febri, "Iya Bang, makanya malam-malam tuh kita jangan ini deh, jangan buka pintu biarpun ada yang ngetok juga." Iya. Nah sejak saat itu kawan-kawan, semua pintu warga tuh selalu diketok. Ketok dan makin banyak aja warga tuh yang istilahnya kena gitu ngelihat Bang Eman itu. Nah tibalah malam minggu nih kawan-kawan ya. Nah Bang Jaka ini kan udah gede ya, terus dia tuh mau pacaran ceritanya tuh, pas malam minggu itu mau ketemu pacarnya. Kalau Febri kan masih SMP waktu itu, jadi dia nggak kemana-mana malam minggu itu. Nah si Bang Jaka ini keluar dari jam 5 sore. Nah Bang Febri udah ngantuk berat kan waktu itu tuh, udah jam 9 malam tuh Febri mulai ngantuk, terus dia izin sama ibunya untuk tidur. Akhirnya ibu bilang, ya udah deh duluan sana tidur, biar ibu aja nanti yang jagain pintunya. Karena si Jaka belum pulang waktu itu jam 9, belum pulang tuh kawan-kawan. Ya udah si Febri masukkan ke kamarnya, dia tidur. Nah tiba-tiba tuh udah dia tok-tok, ada yang suara yang mengetok-ngetok jendela kamarnya dia, tok. Tadi siapa sih, katanya, "Kok ada yang ngetok pintu jendela gua," katanya si Febri. Akhirnya Febri bilang, "Siapa?" gitu kan, dia teriak. Terus kedenger lah sama dia suara Bang Jaka yang bilang, "Feb, bukain pintu Feb, gue dikunci nih sama mama," gitu. Terus Bang Jaka katanya suara, oh iya itu Bang Jaka balik,
Nah si Febri langsung ngelihat jam dinding yang ada di kamarnya. Dia lihat itu ada jam 12:30 malam. Terus Febri bilang, "Oh siapa suruh lu pulang malam-malam begini? Mama udah tidur kan?" Katanya gitu kan, sambil teriak tuh ke jendela itu, tapi tanpa dibuka tirainya. Udahlah, akhirnya si Febri keluar kan tuh, buru-buru keluar. Dia mau buka pintu karena kan dia dengar suara abang. "Iya lu bawel, buruan lu buka pintu," katanya si Bang Jaka dari arah jendela itu. Akhirnya si Febri lari-lari keluar dan membuka pintu. Kawan-kawan tahu yang terjadi itu? Yang terjadi adalah tiba-tiba yang dia buka itu pintunya itu adalah sosok pocong Bang Eman yang mukanya tuh ya begitulah ya, penuh ada kapas-kapas gitu. Terus di sini tuh ada talinya, bekas tali dia gantung diri itu kawan-kawan, jadi masih ngegantung di lehernya. Febri yang lihat itu langsung lemas, saat itu langsung teriak wah gitu kan kenceng banget, membangunkan orang tuanya sambil dia tutup pintu gubrak gitu ya. Orang tuanya langsung bangun dong, bangun, dan juga abang Jakanya itu langsung keluar dari kamar. Semua keluar dari kamarnya masing-masing. "Kenapa Feb? Kenapa?" Karena lemas saat itu. Febri nggak bisa berkata apa-apa, akhirnya dibawalah ke kamar. Kemudian Febri menceritakan, "Tadi saya lihat pocong Bang Eman." Katanya Jaka, "Lu ngapa sih? Lu pocong bukan?" Ngomong sama abang. "Enggak, gue Jaka." "Lah, lu udah pulang Bang?" "Udah, gue pulang tadi jam 10." Jadi ternyata abangnya itu kan udah ada di dalam kamar, udah pulang dari jam 10 malam gitu. Nah katanya, "Tapi gue denger Bang itu suara lu, gue yakin tuh lu yang ngomong." "Enggak," kata Bang Jaka, "gue udah pulang dari jam 10 malam. Tanya no mama," katanya gitu kan. "Iya mama yang bukain jam 10 dia pulang," kata mamahnya waktu itu kan dia ngomong kayak gitu. Aduh ya astagfirullahaladzim. Akhirnya Bang Febri ini gak berani waktu itu tidur sendiri kawan-kawan, karena dia merasa takut. Akhirnya dia tidurlah berdua sama abangnya malam itu. Dia cerita tuh sama abangnya, "Bang, gue beneran ngeliat Bang, beneran gue ngeliat itu pocongnya Bang Eman. Gue yakin 100%. Udah katanya kapas mulu Bang, udah gitu di sini ada bekas dia gantung diri, talinya tambangnya itu Bang masih ada ngegantung di leher dia." Coba, akhirnya dia ketakutan tuh kan, katanya, "Yaudah lu malam ini tidur rumah gue, besok-besok enggak," gitu. Tapi tetep tuh ya Bang Febri nggak bisa tidur malam itu, benar-benar ketakutan dia. Dan besokannya dia nggak sekolah, dia sakit kawan-kawan. Habis kejadian itu dia sakit selama 4 hari, panas badannya, jadi dia nggak sekolah waktu saat itu. Kemudian terus aja seperti itu, pocongnya itu terus ya istilahnya muter-muter ke rumah warga sampai istilahnya hilang dengan sendirinya, karena warga itu manggil ustadz, manggil siapa untuk doa bersama. Jadi hilang itu dengan sendirinya pocong itu. Gitu kawan-kawan ceritanya. Serem ya. Oke kawan-kawan, itu aja cerita saya hari ini. Terima kasih sudah klik video ini. Tunggu ya cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.